Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka kita akan dipertemukan dengan satu momen bahagia, yang disebut Hari Raya Idul Fitri, atau sebagian masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai Hari Lebaran. Momen Lebaran adalah satu momen penting bagi kita, untuk bisa berkumpul bersama keluarga besar kita. Saking pentingnya, bahkan setiap perantau, akan selalu berusaha untuk bisa pulang ke kampung halamannya, hanya demi bisa bersilaturahim, dan berbagi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Hari Lebaran, juga tidak bisa dilepaskan dari hidangan-hidangan khas yang lezat dan menggugah selera, mulai dari opor ayam, sambal goreng ati, rendang, ketupat, semur, hingga sekumpulan kue-kue kering, seperti nastar, putri salju, atau kue lidah kucing akan tersaji untuk dinikmati. Namun demikian, di balik kelezatan semua hidangan spesial Lebaran tadi, ada baiknya kita tetap berhati-hati, dengan potensi masalah kesehatan yang bisa saja terjadi. Hal ini karena makanan yang tersaji ketika Lebaran, cenderung mengandung lemak, gula dan garam yang tinggi, seperti makanan bersantan, daging-dagingan, jeroan, gorengan, kue tinggi gula dan lain sebagainya. Hal tersebut, akan memicu berbagai gangguan kesehatan, apabila dikonsumsi secara berlebih. Lantas, apa sajakah gangguan kesehatan yang sering kali terjadi, di saat Lebaran atau setelah Lebaran? Berikut pembahasannya. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like dan komen video ini, serta bagikan di akun media sosial kalian jika video ini bermanfaat. Beberapa gangguan kesehatan yang sering kali terjadi, di saat Lebaran atau setelah Lebaran, antara lain. 1. Meningkatnya kadar kolesterol jahat, dalam tubuh. Seperti yang kita tahu, perayaan Lebaran di berbagai daerah di Indonesia, erat hubungannya dengan berbagai hidangan yang tinggi lemak dan kolesterol, seperti daging, santan, margarin, makanan yang dipanggang, gorengan, susu, coklat, dan masih banyak lagi. Konsumsi tidak terkontrol terhadap semua hidangan Lebaran itu, sangat beresiko meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam tubuh. Yang pada akhirnya dapat memicu komplikasi yang lebih serius, seperti jantung koroner, penyakit ginjal, penyakit arteri perifer, stroke, hingga serangan jantung. 2. Naiknya kadar gula dalam darah. Selain kolesterol, gangguan kesehatan yang mengintai di saat Lebaran, atau setelah Lebaran adalah kenaikan kadar gula dalam darah. Konsumsi hidangan Lebaran yang mengandung gula tinggi secara berlebihan, diketahui dapat meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh. Saat Lebaran, kita akan lebih sering mendapatkan suguhan berupa kudapan manis, seperti kue kering, manisan, serta minuman manis dan bersoda. Makanan dan minuman inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab naiknya gula darah. Bila kondisi ini dibiarkan, maka hal ini akan beresiko menimbulkan penyakit diabetes. 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan kesehatan di saat Lebaran, atau setelah Lebaran selanjutnya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah satu kondisi yang berbahaya, karena akan membuat jantung bekerja lebih keras, untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan berkontribusi pada pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis, stroke, penyakit ginjal, dan gagal jantung. Untuk itu, bagi Anda yang memiliki riwayat hipertensi, wajib berhati-hati selama Lebaran, dan bijak-bijaklah saat menikmati hidangan, seperti opor ayam, berbagai jenis sambal, kue kering, sirup, dan minuman bersoda. Karena semua hidangan Lebaran ini, bisa menjadi salah satu pemicu tekanan darah tinggi, apabila dikonsumsi secara berlebihan. 4. Asam urat. Penyakit asam urat adalah termasuk kondisi gangguan kesehatan, yang seringkali terjadi di saat Lebaran atau setelah Lebaran. Penyakit asam urat atau gout, adalah radang sendi yang disebabkan oleh menumpuknya kristal asam urat di dalam tubuh. Kondisi ini bisa menimbulkan nyeri sendi hebat. Beberapa penyebab asam urat adalah makanan tinggi purin, makanan dan minuman manis, dan berlemak tinggi. Penyakit asam urat juga seringkali terjadi di saat Lebaran atau setelah Lebaran, disebabkan karena berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung asam urat, seperti melinjo,
kacang tanah, dan produk olahannya. 5. Gangguan pencernaan. Gangguan kesehatan yang sering terjadi di saat Lebaran, atau setelah Lebaran berikutnya yaitu, gangguan pada sistem pencernaan, salah satunya adalah penyakit diare. Hal ini bisa terjadi, karena pola makan yang buruk, sehingga menyebabkan masalah buang air besar, yang menyebabkan proses tersebut, terjadi secara tidak normal. Misalnya buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, dengan feses atau kotoran yang cenderung lunak atau cair. Gejala ini biasanya juga dibarengi dengan demam, mual, muntah, perut kembung, hingga rasa nyeri pada perut. Gangguan pencernaan seperti diare bisa disebabkan oleh makan makanan pedas, asam, dan berminyak serta minuman bersoda. Diare juga bisa disebabkan oleh alergi atau intoleransi makanan, seperti susu atau makanan laut. Untuk itu, pastikan Anda tidak berlebihan menikmati makanan pedas, hindari makanan yang kurang terjaga kebersihannya, serta menghindari makanan yang berpotensi mengiritasi lambung, seperti makanan asam, berminyak, dan minuman bersoda. 6. Penyakit flu batuk. Gangguan kesehatan seperti penyakit flu juga mengintai selama Lebaran. Flu sering kali muncul secara tiba-tiba, dengan gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan nyeri sendi, batuk, panas dingin, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, kelelahan, mual, muntah, dan diare. Saat Lebaran, umumnya kita bersilaturahmi dengan sanak kerabat, yang sering juga diiringi dengan kegiatan bersalam-salaman. Hal ini tentunya akan meningkatkan resiko kita terkena flu, dari orang-orang yang kita temui. Penyakit ini juga bisa dengan mudah terjadi, jika Anda tidak membatasi minum minuman manis dan dingin. Memang, minuman ini menyegarkan, namun jika terlalu sering mengonsumsinya, minuman ini bisa menyebabkan Anda mengalami flu dan batuk. 7. Sakit mah. Gangguan kesehatan yang juga sering terjadi, di saat Lebaran atau setelah Lebaran adalah sakit mah. Sakit mah, atau dispepsia, dapat terjadi akibat mengonsumsi makanan terlalu banyak, atau terlalu cepat, mengalami stres, mengonsumsi obat tertentu, atau menderita penyakit tertentu. Sakit mah juga bisa muncul, akibat terlalu banyak mengonsumsi minuman dan makanan pemicu penyakit mah, seperti makanan asam, pedas, makanan berminyak atau berlemak, serta minuman beralkohol, bersoda, dan berkafein. Seperti yang kita tahu, makanan dan minuman tadi akan banyak sekali kita jumpai pada saat hari Lebaran. Selain beberapa penyakit tadi, masih banyak gangguan kesehatan yang bisa saja mengancam di balik lezatnya hidangan Lebaran apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan berulang. Karena itu, kontrol kondisi kesehatan tubuh, kadar gula, kolesterol dalam tubuh setelah Lebaran, untuk mengantisipasi berbagai contoh penyakit yang telah aku sebutkan tadi. Demikianlah pembahasan tentang gangguan kesehatan yang sering terjadi di saat Lebaran atau setelah Lebaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa diberikan rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menikmati suasana Lebaran dengan penuh rasa bahagia tanpa adanya gangguan kesehatan. Amin ya Robbal 'Alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.